Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi lailah min layalil mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah nabiyir rahma gudwatil alama khadimil umma uswatin hasanah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah al-miftahu baba rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Rindu Hadratal mukarramin min jami'il hadirin min jama'ati majlis ta'lim wa tazkir wa salawat wa ratib majlis perkumpulan rindu surga yang ada di Walang belakang Cafe Bali, di mana kumpulnya anak-anak muda setiap hari Kamis malam Jumat yang meniatkan dirinya untuk memperbaiki diri, juga melaksanakan perintah agama dari Allah dan Rasulnya, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan asallaha minal hadirin yang hadir malamnya mulia, malam Jumat, harinya mulia, sudah masuk hari Jumat, tempatnya mulia di majlis perkumpulan rindu surga. Mudah-mudahan yang hadir termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat kita juga kumpul-kumpul kayak begini, bisa ngaji di taman sorga. Ngajinya nggak sama guru-guru tapi langsung kepada Maha Guru. Siapa Maha Guru? Yang sering kita kirim sholawat kepada beliau, yang sering kita baca sehari semalam di dalam sholat. Ada bahasa sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam surga kita langsung, mudah-mudahan jangan sampai masuk surga tapi nggak ketemu Rasul, jangan ya. Minta masuk surga beserta kenikmatan, namun ni'matul aliyah, kenikmatan yang ali, yang paling tinggi adalah di surga itu kita bareng-bareng ngariung, kumpul bareng sama siapa? Sama Nabi kita, sama kekasih kita,
sama suri tauladan kita, sama pemimpin kita, sama yang kita harapkan syafaatnya, syafaat yang agung, yaitu kita bersama kumpul dengan baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ya, ini kan tinggal nambahin doang. Perkumpulan rindu surga. Nah, surganya udah dapet nih. Dan kita berharap di surga bareng kumpul ngeliat ya, deleng katon ketok ningali wajahnya, mukanya baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana wajah beliau ya, kalau dalam Al-Barjanji salatullahi tagsya ya, asrofar rusli Muhammad ya, wasalamun mustamirun kullahinin yatajaddad. Oh, itu sibtud duror ya. Kalau ini gini, salatullahi tagsya ada tahriris suturi Ahmadal Hadi Muhammad. Udah Ahmad, Hadi, Muhammad, namanya 3, orangnya 1. Ya dia Hadi, ya dia Ahmad, ya dia Muhammad. Sahibal wajhil muniri, sahibal yang punya kepemilikan, wajhil wajah, muniri dari kata nurun, yang punya wajah bercahaya, Rasulullah. Maka kalau mau punya wajah yang bercahaya, banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau mau punya wajah yang bercahaya, sering-seringlah disiram oleh air wudu. Yang ingin wajahnya bercahaya, ya sering-seringlah melaksanakan sunnah Rasul dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan langkah-langkahnya setiap kita melangkah ke majelis ilmu, yakinlah bahwa kaki kanan diturunkan Allah, ketika orang niat ilmu turun rahmatnya Allah. Ya, kaki kiri melangkah turun magfirah, ampunan Allah. Jadi kanan kiri, rahmat ampunan, rahmat magfirah, rahmat magfirah, rahmat magfirah. Ini yang beruntung yang paling jauh nih. Ya, kita doakan yang hadir mudah-mudahan dikasih sehat semua, dikasih lancar semua urusannya dunia akhirat ya. Mudah-mudahan yang punya kesulitan diganti dengan kemudahan ya, yang ada masalah diberikan penyelesaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini nggak ngaji adabul insan, tapi clue sama tutorial juga kita belajar dari kitab Hidayatul Azkiya yang disusun oleh Sultanul Ulama fi Jamanihi, seorang pimpinan ulama di zamannya, termasuk wali min auliyaillah, solih minas solihin, abdal minal budala, wali juga, solih juga ya, dan juga kutub minal aktob ya, al arif billah wal alim billah, Syekh Jainuddin bin Ali al Malibari ya. Di dalamnya ini ngutip tentang nasihat dari Hatim al-Asom. Kita nyebutnya Syekh Hatim al-Asom. Al-Asom gelar budek, bolot. Kenapa dikasih gelar budek atau bolot? Karena dia nutupin keburukan seorang wanita yang merupakan muridnya, yang datang kepadanya kemudian curhat tentang masalah rumah tangganya. Tapi perempuan wanita itu kentut. Udah curhat sama gurunya, taunya kentut, prepet, dut, mukanya langsung merah. Gurunya punya cara nih, kalau dia terusin dikentut, tambah merah, tambah malu. Kemudian Hatim, ya ini ada di Nasional Ibad, Senawi Banten ya. Kitabnya santri, pesantren kitab kuning itu ceritakan kenapa Al-Asom Al-Lazi, yaitu Al-Asom dapat gelarnya. Seorang wanita datang curhat sama Syekh Hatim, kemudian kentut, merah dia. Nah, Hatim punya cara. Kalau saya bilang kentut tambah malu nih orang. Dia pura-pura bolot, pura-pura budek. Ya sambil makan semangka aja. Ya, semangka ini sunnah, buah sunnahnya Rasulullah. Ya, ditutupin. Jadi dia nggak langsung bilang, kentut ya, enggak.
Dia pura-pura nggak denger. Pas dia nanya, udah merah terus, "Syekh, maafin saya. Datangnya kapan ya?" Dia bilang, "Kok sehnya nggak nyambung nih." Mulai hilang tuh merahnya. Awalnya malu, mulai hilang merahnya. "Syekh, saya ngedenger ya saya kentut. Datang kapan?" "Enggak, orang saya juga baru ngelihat ente." Jadi dibikin nggak nyambung gitu. Lama-lama merahnya hilang. "Oh, berarti saya ini budak nih," gitu. Padahal awalnya ketika dia datang assalamualaikum masih nyambung tuh. Budak pada saat itu kejadian. Sejak saat itulah Syekh Hatim digelari Al-Asom, si budak, si bolot, si tuli, karena niat dia menutupi keburukan si perempuan. Kalau dia di situ normal, dia tambah merah, malu, mungkin langsung pulang. "Syekh, mohon maaf ya, kenapa? Malu kentut." "Iya, lu mah kentut depan gua." Pulang dia langsung balik kanan udah, nggak jadi curhat, mungkin udah nggak datang-datang lagi ke Syekh Hatim. Kenapa? Karena dia udah kentut di depannya. Dan katanya kalau di Nasional Ibad itu banyak orang yang mendengar kentut dari perempuan itu ya. Nah, Syekh Hatim ini punya guru namanya Syekh Syakik Al-Balkhi. Syekh Syakik ini sering nanti kita kirim Fatihah juga ya. Ini bisa ada di kitab Tawasul. Orang Tawasul sering Syekh Syakik Al-Balkhi, Syekh Junun Al-Misri, Syekh Habib Al-Ajami, Syekh Uwais Al-Qarni, Syekh Abu Bakar As-Sibli, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Imam Ghazali, Atusi An-Naisaburi, dan lain sebagainya. Syakik Al-Balkhi ini gurunya. Nanti dalam kartu diceritakan ya, ada nanti saya buka dulu H-1 ya. H-1 lembar dari kertas itu dikatakan, Syakik, kamu berguru sama saya." Hatim, kata gurunya Syakik, "Ya Hatim, kamu berguru sama saya berapa tahun?" Hatim menjawab, "Wahai guruku, aku berguru kepada engkau 33 tahun. Gurunya nanya lagi, "Kamu dapat apa aja dari aku selama 33 tahun?" Terus Hatim menjawab, "Aku cuma dapat 8. "Ah, yang bener, 33 tahun berguru sama saya dapat 8. "Cuma dapat 8 doang kesimpulan. Ternyata 8 itu setelah dijabarin, nanti kita baca bareng-bareng ya. Gurunya ngomong, "Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tahukah engkau wahai Hatim, 8 yang kau ungkapkan ini setelah engkau 30 tahun berguru kepadaku, ternyata 8 nasihat ini ada di dalam kitab Jabur, Taurat, dan Injil. Jabur punya Nabi Daud turunnya, Taurat turun kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan yang keempat Al-Quran. Jadi ketika engkau mengamalkan 8 ini, ketahuilah wahai Hatim muridku, engkau telah mengamalkan 4 kitab yang Allah turunkan." Apa aja? Sama aja engkau mengamalkan kitab Al-Jabur Nabi Daud, kitab At-Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, dan kitab Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Itu cluenya. Jadi saya bocorin dulu. Jadi nanti kita baca, kertasnya boleh bawa pulang, bisa nanti diulang-ulang lagi. Kalau mau sambil ngulang, lihat nanti ada YouTube-nya. Ya, kita ngaji sekarang kepada Syekh Jainuddin Al-Malibari, kitabnya Hidayatul Azkiyah. Ya, kita Fatihah dulu ya. Al-Fatihatu. Annallaha yahfazul hujat wal juwar wal musyafirin minal muslimin wal mu'minin fil bahri wal bahri ajmain. Anallaha yashabuhum salamah wa irduhum ila autanihim salimin ghanimin marjukin mahfuzin aminin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa anallaha yutilu a'marana fi ta'atillah wa yasfi mardona wa mardal muslimin. Wa anallaha yujannibunal fitan wal mihan ma jahra minha wa ma batan. Tsumma ila jami'i amwatina wa amwatikum khassah wa amwatil muslimina ajmaina ammah, khususan ila muallif musannif hazal kitab Hidayatul Azkiyah ila tariqil auliya fadilatus sayyid sultanul ulama fi jamanihi kutub minal aktab wali min auliya illah salih minas salihin amil minal amilin alim minal alimin Syekh Jainuddin bin Ali Al-Maribari
wa ila jami'i suyuhina wa suyuhikum, dan juga kepada seluruh guru-guru kami, suyuhi wa suyuhina wa suyuhikum, dan guru-guru kalian di mana saja berada, baik guru-guru dari Minal Batawi, dari Betawi, Jakarta, daripada Minal Jawi, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Yaman, dari Hadramut, dari Sumatera, dari Sunda, dari Bogor dan lain sebagainya, dari Baghdad dan lain sebagainya, dari Mesir dan lain sebagainya. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhum ajmain wa usulihim wa furu'ihim wa zailukuki alaihim ajmain. Anallaha yataghashyanna wa yataghasyahum birahmati wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa an yu'ida alaina wa yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa imdadihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin ya taklim. Bil, ambilin air dingin, Bil. Biar Bil aja ambil. Yang dingin, Bil. Niat taklim ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa alat tamassuki bi kitabillahi ta'ala azza wa jalla jalaluh wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga'a mardatillahi wa kurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wassalamah wassa'adah wal mahabbah wal wiqayah wassalahil akibah walhamdu lillahi rabbil alamin. Ya, semangkanya mau sambil makan nggak? Ambil ngemil bos. Ya, sebelum kita lihat kertas, saya mau ambil satu halaman di belakang halaman yang ada itu. Ya, kalau dibalik mah nggak ada. Di saya ada, biar mindsetnya
Mindset itu cara berpikir kita nyambung. Ya, di sini dikatakan, saya baca dulu. Berkata Imam Ghazali, nanti kalau kertasnya kita baca bareng-bareng. Berkata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, alangkah baiknya bagi setiap orang untuk mencari ilmu yang seperti diriwayatkan oleh Syekh Hatim Al-Asom. Yang tadi tuh sejarahnya Syekh Hatim budek nutupin perempuan yang kentut, yang buang angin, yaitu muridnya Imam Syakik Al-Balkhi. Menurut gurunya yaitu Imam Syakik Al-Balkhi, Hatim ditanya, "Hai Hatim, beberapa tahun engkau mengaji berguru kepadaku?" Hatim menjawab, "Aku mengaji berguru kepadamu selama 33 tahun." Kemudian gurunya Al-Imam Syekh Syakik Al-Balkhi berkata kembali, "Belajar apa saja engkau dariku selama 33 tahun?" Tanda tanya. Dia menjawab, "Syekh Hatim selaku muridnya Syakik Al-Balkhi, saya," kata Hatim, "mengaji berguru sebanyak 8 masalah, 8 nasihat. 33 tahun dapat 8 doang." Versi Hatim Al-Asom berguru kepada gurunya yang bernama Syekh Syakik Al-Balkhi. Kata gurunya Imam Syakik, "Masa engkau mengaji kepadaku hanya 8 nasihat saja selama 33 tahun?" Beliau menjawab gurunya. Awalnya nih karena belum tahu, belum diterangin nama Hatim, ya muridnya, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Jadi gurunya nganggep musibah buat gue. Gue punya murid 33 tahun, berguru cuma dapat 8 doang. Kalau bahasa kesal gitu, "Lu selama ini ngaji denger apaan sih? Cuma dapat 8 doang," begitu. Ini kan dia belum tahu nih. Belum tahu. Lama-lama ngorek. "Hatim, coba terangin 8 itu apa aja." Akhirnya gurunya tadi tuh, "Kalau engkau ngamalin 8, engkau mengamalkan 4 kitab. Seperti engkau ngamalin kitab Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran." Kita baca lagi. Kata dia, Hatim, "Saya tidak mau berbohong, wahai guru. Saya memang sebenarnya tidak mengaji kepada engkau kecuali cuma 8 itu," begitu. "Masa sih?" "Iya, saya nggak mau bohong. Saya ngaji 30 tahun dapat 8 doang," begitu. Kata Imam Syakik gurunya, "Coba engkau ke sini. Aku ingin mendengarkan 8 nasihat itu." Maka Hatim muridnya berkata, "Aku melihat setiap orang punya kekasih dan mereka suka bersama-sama kekasihnya sampai ke kubur. Tetapi jika sudah sampai ke kubur, mereka berpisah dengan kekasih itu. Maka kekasihku adalah amal soleh." Kata Hatim, "Kekasihku yang paling setia menemaniku ketika aku beramal di dunia, dia bareng sama aku, ngaji bareng. Nanti ke kuburan, amal soleh ngaji aku setiap malam Jumat juga insya Allah nemenin aku di dalam kubur. Ketika istri aku pada pulang, anak-anak aku pada pulang, mobil-mobil aku pada pulang, harta bendaku pulang, keluargaku pulang, gak ada yang nungguin di kuburan. Maka yang kekasih sejatiku adalah amal-amal baikku, amal-amal solehku, amal-amal ibadahku yang waktu aku lakukan, waktu aku hidup di alam dunia." Itu kata Hatim. "Maka kekasihku adalah amal soleh. Sebab jika aku meninggal dunia kemudian dikuburkan, maka kekasihku amal soleh, amal ibadah itu akan tetap bersamaku." Ya, di dalam kubur. Yuk lihat kertasnya, bareng-bareng kita baca. Itu baru nasihat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kubur, kekasih yang sejati kepada manusia adalah amal soleh, amal baik, amal ibadah. Titik. Ya, baru. Maka kata Imam Syakik Al-Balkhi, "Betul sekali wahai engkau ya Hatim,
Ahsanta ya Hatim. Kemudian bertanya lagi kedua kalinya, maka Hatim pun menjawab pertanyaan gurunya. Aku melihat dan juga membaca firman Allah, wa amman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, barang siapa orang yang takut terhadap tempat siksaan Tuhannya dan menahan hawa nafsunya dari keinginannya, maka surgalah tempat dia kembalinya. Sedangkan aku meyakinkan atas benarnya firman Allah itu, maka aku memerangi hawa nafsuku agar aku tetap taat kepada Allah. Adapun nomor ketiga dari 8 nasihat Syekh Hatim Al-Asom, aku melihat kebanyakan orang mereka memiliki sesuatu yang berharga serta memiliki pangkat yang memerlukan penjagaan. Kemudian aku melihat terhadap firman Allah yang artinya segala sesuatu yang ada pada kalian itu akan rusak, akan hancur, akan binasa, sedangkan pahala yang ada pada Allah adalah abadi, selamanya, permanen, forever. Ya itu gua tambahin itu mah. Ya, lu nyari nggak ada, mana forever. Ya, itu gua tambahin. Ya biar abadi, sama, permanen, tahan lama, forever, selama-lamanya. Ya, lanjut. Maka jika aku kebetulan punya barang yang berharga serta tinggi nilainya, maka aku korbankan barang tersebut kepada Allah, dipakai untuk kepentingan agama Allah, agar pahalanya abadi selamanya di Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dijaga oleh Allah. Yang keempat, aku melihat terhadap makhluk, kemudian aku melihat kebanyakan orang berlomba untuk mendapat harta dan kepangkatan dan jabatan dan kemuliaan dan turunan yang mulia. Kemudian aku memikir
dari kemuliaan tadi. Ternyata tidak ada harganya di hadapan Allah. Kemudian aku melihat firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya bahwa sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa di antara kalian semua. Kemudian aku mengusahakan ketakwaan agar aku dijadikan orang yang mulia di hadapan Allah. Nomor kelima, aku memikirkan makhluk ini ternyata mereka satu sama lain suka saling mencaci dan saling laknat, yang kesemuanya itu timbul dari perasaan iri dengki, hasud, dendam dan sebagainya. Itu gua tambahin ya. Maka itu nggak ada dendam, itu maksudnya, itu gua tambahin, hasud, dendam gua tambahin. Ya, orang kan suka mencaci, suka jelek-jelekin, suka ngerendahin, ngeremen, itu awalnya dari iri, hasud, dengki, dendam, kesel gitu loh. Ya benci, jangan. Ya kita jangan ikut-ikutan mencaci, memaki, jangan. Ya orang lain boleh mencaci kita jangan balik mencaci. Orang lain boleh memaki kita jangan balik memaki. Orang lain boleh memarahi kita jangan balik memarahi. Orang lain boleh iri, dengki sama kita jangan balik iri dan dengki. Itu namanya hati kita hati yang kolbun salim. Ya, hatinya para wali, hatinya para nabi, hatinya orang-orang yang dekat karena dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tadi sampai iri ya. Kemudian aku merenungkan firman Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati ad-dunya, yang artinya aku Allah telah membagikan terhadap mereka tentang kehidupan di dunia, terutama masalah rejeki. Jadi rejeki itu udah dibagi-bagi. Jadi kita jangan iri sama orang, kok orang itu bisa beli tanah ya, kok makin kaya raya. Ya udah, itu udah bagian dia. Udah Allah kasih jatah buat dia. Mungkin dia bisa bawa harta yang banyak. Kalau kita bawa yang banyak mungkin nggak kuat. Bukan nongkrong di pengajian, nongkrong di Ancol, yang cari gratisan jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ya, di pantai doang itu juga ya. Mana bojoran lagi ya kan. Itu Pak Ustadz Jaman Jora. Kayaknya dia mancing di Mekah itu kayaknya. Ya, biasa mancing di sini, kayaknya di Mekah cari pancingan tuh Ustadz Jora. Ya, cari pancingan made in Arab gitu ya. Pancingannya gede-gede panjang. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ya, gitu. Ya, tadi sampai di ya, mereka ya gitu. Jadi kita jangan iri, wah orang itu kok kaya, kita kok miskin. Jangan, udah ada bagiannya. Suatu saat mungkin kita nanti dikayakan Allah ya. Ya, kita nggak pernah tahu ya, dunia itu berputar. Ya mungkin sekarang lagi seret. Ya kita nggak pernah tahu nanti lagi zaman pemilu, lagi zaman kampanye kita dikasih lancar ya kan. Makanya di sini siapin nih orderan kaos ya, orderan print. Itu tuh. Tadi udah senyum-senyum aja. Iya juga ya. Ternyata Ustadz guru gue otaknya bisnis juga ya, otaknya masih ada dunia ini. Ya kan ngeliat ke depan, bentar lagi kampanye pasti kan bendera, kaos, ya gitu. Sini udah siapin, tapi nanti lihat kampanye tanggal berapa. H-2 bulan udah siap-siap.
Ya nanti tinggal udah order di gua aja, murah meriah. Kau sudah siapin mau bahan apa? Bahan yang mahal, bahan yang murah, bahan yang diponcol, yang karungan gitu kan, yang sekali pakai gatal gitu. Ya harus ada otak dunia lah bisnis ya. Kalau nggak ada otak dunia kita nggak semangat ya kan, nggak semangat nyari duit ya kan tanggung jawab sama keluarga ya. Ian aja puyeng kalau lagi nggak megang duit. Shallu ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya aku senantiasa ingin menjauhkan diri dari sifat iri dan dari lingkungan manusia yang suka saling menjelekan, dan aku tahu bahwa sesungguhnya pembagian rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku tidak mau memusuhi orang lain. Yang keenamnya, dari 8 nasihat Sayyidina Syekh Hatim Al-Asom, aku melihat kebanyakan manusia suka saling perang dan bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kemudian aku kembali terhadap firman Allah, inna syaitona lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Maka aku memusuhi syaitan itu, dan aku bersiap-siap akan memerangi syaitan dan bala tentaranya. Sebab Allah telah menyatakan bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ya, itu ke-6. 7-8-nya saya bacain. Ya, dengerin ya, karena fotokopinya di lembar berikutnya. Ketujuhnya, aku memikir-mikir makhluk, dan setelah diperhatikan ternyata, ya dengerin aja, ternyata saling mencari harta benda yang hina, dan terkadang mereka tidak menghiraukan barang yang haram. Itu yang ketujuhnya ya, demi uang gak lihat halal haram, pokoknya yang penting menghasilkan. Kalau kita kan ada agama, jadi ini nggak boleh. Kalau keringet ya halal ya, tapi kalau keringetan lagi di meja judi namanya nggak halal juga gitu ya. Kalau yang keringet halal artinya keringet yang memang kita kerja, bukan keringetan lagi banting kartu gitu, ataupun main Russian roulette gitu ya. Kemudian aku melihat firman Allah, ini masih yang ketujuh ya, jadi biar hatam bacaan dan file di slot YouTube tutorial perkumpulan ridho surga. Ada ayat Allah, Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang artinya, dan tiadalah makhluk di atas bumi illa istisna, kecuali Allah telah menentukan rizkinya, telah menjamin. Maka aku melihat bahwa aku yang menjadi hambanya akan dicukupi tentang rizki oleh Allah. Jadi Hatim ini yakin, masa gua kan hidup diciptakan oleh Allah, pasti Allah kasih rezeki, sebab Allah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, Al-Wahhab, maha memberikan, menganugerahkan. Yakin, dia udah hakul yakin tuh Syekh Hatim. Makanya Syekh Hatim gak pernah benci sama orang kaya. Dia gak lihat, ini kaya ngapain, jangan-jangan malamnya jaga baskom sama lilin, enggak, udah jangan-jangan dia kayaknya nipu, tipsani, enggak, udah dilihatnya udah itu dari Allah bagian. Jadi karena yakin semua udah ada pembagiannya, nahnu qasamna, kami telah membagikan, kata Allah, bagian rezeki masing-masing. Quran tadi nahnu qasamna di awal. Jadi dia nggak pernah benci sama orang.
mau dia kaya kek, banyak job, biarin aja udah ya. Maka aku tertegun terhadap sesuatu hal yang wajib bagiku untuk menghasilkan kenikmatan keagungan Allah, dan aku meninggalkan terhadap sesuatu yang bermanfaat bagiku yang sudah ada pada Allah. Yang pasti pada Allah rezeki dia itu ya bawa santai aja, ikhtiar mah tetap, tapi dia menjaga supaya tidak terjebur di barang yang haram yang akan diberikan padaku. Kedelapan yang terakhir, nasihat Hatim Al-Asom kepada gurunya. Aku melihat kebanyakan manusia, mereka suka bertawakal kepada sesamanya, kepada manusia, berserah diri. Kemudian aku kembali kepada firman Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, yang artinya siapa orang yang berserah diri kepada Allah, maka dia Allah hasbuhu, akan mencukupinya orang tersebut. Maka aku bertawakal, berserah diri hanyalah kepada Allah, sebab Allah yang akan mencukupi aku dan memberikan apa yang aku butuhkan di dunia. Imam Syakik berkata, udah selesai nih 8 itu diterangin nama Hatim. Gurunya nanya, gurunya ngomong, komentar, hai Hatim muridku, semoga Allah menambahkan kepadamu taufik dan hidayah serta manfaat ilmu engkau dunia akhirat. Sebab aku telah melihat kitab Taurat. Ternyata gurunya ini pernah baca, pernah melihat. Imam Syakik ini gurunya Hatim pernah baca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Gurunya meneruskan, dan aku temukan di dalam kitab-kitab tersebut, di dalam Zabur, di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Al-Quran, bahwa segala kebaikan dan keagamaan semuanya kembali kepada masalah yang 8 itu yang kau terangkan kepadaku tadi. Ketahuilah, maka barang siapa yang mengamalkan terhadap yang 8 tadi, takut kepada Allah, berserah diri kepada Allah, mencari yang halal, ya, tidak mencaci, tidak memaki, tidak melaknat, tidak membenci, tidak berperang. Kalau sekarang kan lagi pada perang ini ya kan, daripada perang adu goreng-gorengan di dunia medsos, kita jangan ikut-ikutan udah. Rindu surga orang tengah, orang yang nggak ngiblat sono ngiblat sini, cuma ngarep keberkahan dari Allah, dari Rasulullah, dari guru-guru, dari wali-wali Allah, dari orang-orang soleh. Udah, ora urus yang pada bentur-benturan. Kita mah orang yang lagi nyari kebaikan, orang yang lagi nyari kebenaran, orang yang lagi nyari perbaikan. Kita aja masih banyak salah nih, ngapain ngurusin orang yang lagi pada perang? Jangan. Rindu surga orang yang tengah, mutawasitoh, ya, orang yang mutawasit, orang yang tengah-tengah, nggak blok sana, nggak blok sini, nggak blok kanan, nggak blok kiri, nggak. Kalau kita ada di tengah, ada kalau bisa ngamanin, jangan ikut-ikutan, ya. Udah, biarin yang ribut-ribut. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mengamalkan terhadap yang 8 itu, kata gurunya Syekh Imam Syakik Al-Balkhi, berarti dia telah mengamalkan terhadap isi kandungan 4 kitab yang ada. Apa aja? Kitab Tauratnya Nabi Musa, kitab Jaburnya Nabi Daud, kitab Injilnya Nabi Isa, dan kitab yang kita pegang sekarang, Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan manfaat dunia dan akhirat ya. Kertasnya boleh dibawa, nanti bisa diulang-ulang ya di rumah. Handphonenya dijadikan amal soleh, amal ibadah, mumpung wifi-nya apalagi gratis ya, kotanya tethering dari kawan. Buka YouTube Rindu Surga ya, sambil buka tutorial Ustadz Fadian Hidayatul Azkiya ila Thoriqil Aulia. Nanti Ilham ngedit dulu sebentar ya. Yuk kita Fatihah buat yang kita baca tadi. Susun ila Sayyidina Syekh Al-Imam Syakik Al-Balkhi wa muridihi wa tilmizihi, dan muridnya, santrinya Al-Imam Syekh Hatim Al-Asom, wa ila jami isuyuh, dan juga pada seluruh masyayikhina, syekh-syekh, baik dari habaib, dari ulama, dari kiai, baik dari zuriyah, dari Sayyidina Al-Hasan Al-Hasani, dan zuriyah Sayyidina Al-Husain Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhum, sunillah mu'alim rasyid, mu'alim Husain Kijamatu Mair Ahmad Baidawi, wala mu'alim Abdul bin Abdul Aziz,
Kajir Jarkoni kulluhum Abdul Rahman syai'ul lillahi lana walahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin katul majlis ya. Tutup dulu apa ini dulu? Tutup aja ya. Tutup langsung ya. Ya, kita baca dulu. Tadi udah baca rotib ya, doanya belum. Ya, kita angkat tangan dan dapat keberkahan dari rotib haddad yang kita baca ya. Ketahuilah apa yang kita baca rotib al-haddad, beliau-beliau punya syafaat. Di samping syafaatnya baginda Rasul ya. Cuma syafaatnya nggak gede, nggak segede Rasulullah Nabi Muhammad ya. Ini bagian dari syafaatnya wali kekasih Allah, syafaatnya orang alim minal ulama, syafaatnya orang soleh minas solihin, syafaatnya suhada, orang-orang syahid di jalan Allah minas suhada. Sabrallahirrahmanirrahim, sabrallahirrahmanirrahim, sabrallahirrahmanirrahim. Min kulli dzambin azim wa natubu ilaih taubatan syawminal kabair wa sagair jahiran wa batinan qan wa fi'lan innal ghafurur rahim. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim alladzi salatan tagfiru bihadz dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tangtaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala ali wa sahbi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibut taj wal mi'rat wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu tahirun mutahharun muazzamun munawwarun manismu maktubun marfu'un maudu'un ala lauhi wal qalam samsud duha badrud duja nurul huda misbahu zulam sayyidul kaunain wasafis sakolain Abul Qasim Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim Sayyidul Arab wal Ajam Nabil Haramain mahbubun inda Rabbil Masriqaini wal Maghribin faya ayyuhal mustaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin alladzi huwa likulli babin mughlaqin miftah wa ala alihi washabi wasallim. Allahumma ya Allah subhanaka la nusi sanan alaika kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa alaina warhamna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna nastafizuka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa amwalana wa arzaqana wa ulumana wa ahlana wa uladana wa kullasain ataitana. Allahumma janna ya Allah wa iyahum fi kanafik wa amanik wa iyazik wa ziwarik min kulli syaitanim marid wa jabbarin anid wa zi ainin wa zi bagin wa min kulli zi hasadin wa min kulli zi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah jamilna 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 bil afiyati wassalama waqikna 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 bitaqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama fil hal wal mal wal ma'al innaka sami'ud du'a wa sallillahumma bi jamalika wa jalalika wa kamalika ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna ya Allah kamalal mutaba'ati lahu jahiran wa batinan
ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jamal abrar ya Allah ya aziz ya ghafar ya satar ya qahar ya jabbar ya qadir ya mujibasailin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala jamil anbiya'i wal mursalin bi rahmatika ya marhamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikutin bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, kurang lebih yang dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain bila taufik wal hidayah wa ridhal nayah. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.